Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Di sebuah lembah yang sunyi, dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan padang pasir yang luas, terdapat sebuah kota yang kaya dan megah bernama Iram. Kaum Tsamud, penghuni kota itu, dikenal sebagai bangsa yang sangat maju. Mereka memiliki kemampuan luar biasa dalam memahat batu. Rumah-rumah mereka adalah keajaiban seni, dipahat langsung dari batu keras yang terdapat di lembah-lembah pegunungan. Meskipun hidup dalam kemewahan, hati mereka keras seperti batu yang mereka pahat. Kaum Tsamud sombong dan angkuh. Kekayaan dan kekuatan mereka telah membutakan hati mereka terhadap kebenaran. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri, percaya bahwa keberhasilan mereka adalah hasil dari usaha mereka sendiri, bukan karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Mereka hidup dalam keangkuhan, mengabaikan hakikat hidup yang sesungguhnya. Di tengah-tengah mereka, Allah mengutus seorang nabi yang sangat bijaksana, seorang yang lahir di antara mereka dan dikenal sebagai Saleh. Nabi Saleh adalah pria yang penuh kebijaksanaan dan kesabaran. Ia bukan hanya dilahirkan dari keluarga terpandang, tetapi juga dikenal sebagai orang yang jujur dan berakhlak mulia. Namun, ketika ia mulai menyampaikan wahyu Allah dan mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar, mereka tidak mendengarkan. Sebaliknya, mereka merasa terancam dan semakin menentangnya. Nabi Saleh berdiri di tengah-tengah kaumnya dengan hati yang penuh harapan. "Wahai kaumku, sembahlah hanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Tinggalkanlah berhala-berhala kalian yang tidak memberi manfaat sedikit pun kepada kalian," serunya dengan suara yang penuh kasih dan kehangatan. Namun, kata-kata itu hanya direspons dengan cemoohan dan tawa sinis. Sebagian besar kaum Tsamud merasa bahwa mereka lebih unggul, lebih kuat, dan lebih berhak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak ada hubungannya dengan kekuatan mereka. Salah seorang pemimpin mereka yang paling sombong, dengan penuh ketidakpedulian berkata, "Jika kau benar-benar utusan Tuhan, tunjukkan kepada kami mukjizat yang membuktikan kebenaranmu. Kami ingin melihat sesuatu yang luar biasa." Nabi Saleh tidak terkejut dengan tantangan itu. Ia tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkannya tanpa jawaban, dan Allah akan memberikan bukti nyata untuk kaumnya. Dalam hati, ia memohon kepada Allah, meminta petunjuk dan mukjizat yang bisa membuka mata hati kaum Tsamud. "Kami ingin tanda yang nyata," desak pemimpin kaum Tsamud dengan sombong. "Berikan kami sesuatu yang membuktikan bahwa kau benar-benar utusan Tuhan." Maka, atas izin Allah, sebuah mukjizat yang luar biasa terjadi. Di tengah-tengah kerumunan yang mengerumuni Nabi Saleh, sebuah batu besar yang ada di dekat mereka tiba-tiba retak. Tanpa ada yang menyentuhnya, batu itu terbelah menjadi dua bagian, dan dari celah yang terbuka itu muncul sebuah unta betina yang besar dan sehat. Tubuhnya bersinar, seolah dipenuhi dengan cahaya ilahi. Unta itu berdiri tegak, memandang orang-orang yang tercengang. Kaum Tsamud terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka menyaksikan unta itu berdiri kokoh di tengah mereka, seolah mengingatkan mereka akan kuasa Allah yang Maha Perkasa. "Ini adalah tanda dari Allah," seru Nabi Saleh, suara penuh keyakinan. "Unta ini adalah pemberian Tuhan. Janganlah kalian ganggu ia. Allah telah memberi kalian ujian. Jika kalian menghormatinya dan tidak mengganggunya, kalian akan diberkahi dengan susu yang melimpah dari unta ini, yang akan memberi manfaat bagi kalian semua." Namun, meskipun Nabi Saleh berbicara dengan penuh harapan dan ketulusan, kaum Tsamud tidak segera menerima mukjizat itu dengan hati terbuka. Mereka merasa terganggu oleh keajaiban tersebut. Beberapa orang mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini benar-benar mukjizat atau hanya kebetulan belaka? Sebagian yang lain merasa terancam, berpikir bahwa dengan adanya mukjizat ini, mereka akan kehilangan kendali atas kekuasaan dan kemewahan yang mereka nikmati. Unta itu bukan sekadar seekor hewan biasa. Setiap hari, ia memberi mereka susu yang melimpah. Sungguh, kehadirannya adalah sebuah anugerah, tetapi itu juga merupakan ujian bagi mereka.
Apakah mereka akan bersyukur kepada Allah atau justru akan melawannya? Meskipun mukjizat itu begitu jelas, hati kaum Tsamud tetap keras. Pemimpin-pemimpin mereka mulai merencanakan cara untuk menentang dan menggagalkan perintah Nabi Saleh. Mereka merasa bahwa dengan menghapuskan unta tersebut, mereka bisa kembali mengendalikan keadaan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Apa yang bisa dilakukan dengan mukjizat ini? Kata salah seorang pemimpin yang angkuh. Jika kita membunuh unta itu, maka semua ini akan berakhir. Kita bisa kembali seperti semula. Mereka mulai menyebarkan fitnah di kalangan rakyat, mengatakan bahwa unta itu tidak lebih dari ilusi yang dibuat untuk memanipulasi mereka. Sebagian besar kaum Tsamud terpengaruh oleh omongan itu, dan meskipun ada beberapa yang merasa ragu, ketakutan dan kebencian terhadap Nabi Saleh semakin menguat. Beberapa orang dari kaum Tsamud yang paling durhaka merencanakan pembunuhan terhadap unta betina tersebut. Mereka berpikir bahwa jika mereka berhasil membunuhnya, mereka akan membuktikan bahwa mereka tidak takut pada peringatan Allah dan bahwa mereka tetap memegang kendali atas hidup mereka. Pada suatu malam yang gelap, mereka melaksanakan rencana itu. Dengan diam-diam, mereka mendekati tempat unta itu berada. Tanpa belas kasihan, mereka melukai unta itu hingga mati. Darahnya mengalir ke tanah, dan dengan segera, suasana menjadi tegang dan penuh ketakutan. Ketika Nabi Saleh mengetahui perbuatan itu, hatinya hancur. Ia merasa sedih karena kaumnya telah melanggar perintah Allah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa setelah ini, azab Allah akan datang menimpa mereka. Namun, ia tetap sabar dan mengingatkan mereka sekali lagi. "Kalian telah melanggar perintah Allah," serunya dengan suara penuh kesedihan. "Ini adalah tindakan yang akan membawa kehancuran bagi kalian. Kalian telah membunuh mukjizat yang diberikan kepada kalian, dan azab akan datang dalam waktu yang tidak lama lagi." Tetapi kaum Tsamud tetap mengabaikan peringatan tersebut. Mereka meremehkan ancaman Nabi Saleh, merasa bahwa mereka bisa melawan takdir. Bahkan, mereka semakin berani menentang Allah dan Nabi-Nya. Mereka merasa bahwa hidup mereka akan tetap berjalan seperti biasa. Namun, Allah yang Maha Kuasa tidak membiarkan kesombongan mereka berlanjut. Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat sebagai balasan atas kedurhakaan mereka. Tanah mulai bergetar. Gempa bumi yang sangat kuat mengguncang seluruh kota Tsamud. Bumi yang selama ini mereka banggakan dengan rumah batu yang kokoh, kini hancur berkeping-keping. Tanah berguncang seperti gelombang yang datang dari lautan. Dalam sekejap mata, seluruh kota yang megah itu runtuh. Bangunan-bangunan yang sebelumnya tampak sangat megah, kini menjadi puing-puing bertebaran. Mereka yang enggan mendengarkan peringatan Allah, mereka yang meragukan mukjizat unta betina, kini menjadi korban dari kebesaran Allah. Tidak ada yang selamat. Hanya Nabi Saleh dan para pengikut setianya yang selamat dari azab tersebut. Mereka menyaksikan kehancuran yang menimpa kaum Tsamud dengan hati yang penuh kesedihan. Setelah bencana itu berlalu, Nabi Saleh berdiri di tengah kehancuran, mengenang nasib kaumnya yang telah binasa. Ia mengingatkan umat manusia, termasuk dirinya sendiri, akan hikmah yang terkandung dalam kisah ini. Mukjizat unta betina adalah bukti kasih sayang Allah yang luar biasa. Namun kaum Tsamud menolaknya dengan kebodohan dan kesombongan. Kisah Nabi Saleh mengajarkan kita tentang pentingnya sabar dalam menyampaikan kebenaran, dan bahwa setiap peringatan Allah adalah kesempatan untuk bertaubat. Jika kita menolak untuk mendengarkan peringatannya, azabnya bisa datang kapan saja. Dan itu adalah peringatan bagi seluruh umat manusia bahwa hanya dengan taat kepada Allah kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Bayangkan sebuah dunia di mana makhluk-makhluk misterius, dari burung yang bisa berbicara hingga makhluk yang berkuasa atas waktu dan ruang, membawa pesan dari langit dan mengubah takdir umat manusia. Dalam kisah ini, kita akan menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh burak, dabbah, burung ababil, ikan nun, dan burung hudud. Makhluk-makhluk yang bukan hanya menjadi bagian dari sejarah,
tapi juga simbol dari kebesaran Tuhan yang seringkali tak terlihat oleh mata manusia. Dari perjalanan Nabi Muhammad ke langit hingga ujian besar yang menimpa bangsa-bangsa kuno, setiap makhluk memiliki cerita yang menggugah dan mengajarkan kita tentang kekuasaan tak terhingga yang mengatur alam semesta. Mari kita membuka tabir misteri ini dan menyelami kisah-kisah luar biasa yang membentuk dasar keyakinan kita. Sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita klik tombol subscribe dan like video ini. Malam itu langit di sekitar Ka'bah tampak berbeda. Gemerlap bintang bersinar cerah, seolah-olah memperlihatkan keagungan dan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Angin malam bertiup lembut, membawa hawa sejuk yang menenangkan. Namun malam itu bukanlah malam biasa. Ini adalah malam yang telah ditentukan oleh Allah untuk sebuah perjalanan yang tiada tandingannya dalam sejarah umat manusia. Nabi Muhammad SAW, sang utusan Allah, sedang beristirahat dalam tidur yang mendalam. Ketika tiba-tiba, beliau dibangunkan oleh Jibril, malaikat yang membawa wahyu. Suasana hening seketika berubah menjadi mencekam. Namun hati Nabi Muhammad tetap tenang, karena beliau tahu bahwa yang akan datang adalah perintah dari Allah, yang tak pernah salah dan tak pernah keliru. "Ya Rasulullah," ujar Jibril dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. "Sekarang saatnya Allah mengundangmu untuk melakukan perjalanan yang agung." Saat itulah, sebuah makhluk luar biasa muncul dari kegelapan malam. Sebuah kendaraan yang tak pernah dilihat oleh mata manusia sebelumnya. Burak. Makhluk ini tampak luar biasa, lebih besar dari seekor keledai dan lebih kecil dari seekor kuda, dengan sayap yang sangat besar di kedua sisi tubuhnya. Sayapnya bersinar benderang, seakan-akan terbuat dari cahaya itu sendiri. Tubuh Burak berkilauan di bawah sinar bulan, dan setiap gerakannya menunjukkan kelincahan yang luar biasa. Menurut tafsir Al-Qurtubi dalam penjelasannya tentang peristiwa Isra Mi'raj, Burak adalah makhluk yang khusus dikirimkan oleh Allah untuk mengantar Nabi Muhammad dalam perjalanan yang penuh keajaiban ini. Burak bukanlah makhluk biasa. Kecepatan dan kemampuan Burak mengalahkan batas logika manusia. Ia tidak hanya cepat dalam jarak fisik, tetapi juga memiliki peran spiritual yang mendalam, sebagai simbol perjalanan Nabi menuju Allah. Ketika Nabi Muhammad menatap Burak, dia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan spiritual yang akan membawa beliau lebih dekat kepada Sang Pencipta. Burak tampak menunggu, seolah-olah siap untuk membawa Nabi dalam perjalanan menuju langit yang tak terjangkau oleh manusia biasa. "Naiklah wahai Rasulullah," kata Jibril, yang tampaknya sudah tidak sabar menunggu untuk memulai perjalanan tersebut. Dengan penuh ketenangan, Nabi Muhammad mengangkat kakinya dan menunggangi Burak. Begitu Nabi SAW berada di punggung Burak, makhluk itu langsung melesat ke langit, meninggalkan kota Makkah yang penuh dengan kenangan dan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Nabi Muhammad. Kecepatan Burak luar biasa. Dalam sekejap mereka sudah meninggalkan Makkah dan menuju ke tempat yang jauh, menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan bahwa meskipun perjalanan ini seolah berlangsung dalam sekejap mata, itu adalah perjalanan yang penuh dengan hikmah dan makna. Burak membawa Nabi Muhammad tidak hanya dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi juga dengan penuh kerendahan hati, sesuai dengan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Perjalanan tersebut lebih dari sekadar perjalanan fisik. Itu adalah perjalanan menuju kedekatan dengan Allah. Sebuah perjalanan spiritual yang akan menguji kekuatan iman dan ketabahan hati. Setiap langkah Burak bukan hanya membawa Nabi Muhammad dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga membawa beliau lebih dekat kepada Allah, mengungkapkan tanda-tanda kebesarannya di sepanjang perjalanan. Saat sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW turun dari Burak dan menuju ke dalam masjid, di mana beliau melaksanakan salat sebagai pemimpin bagi seluruh nabi dan rasul yang pernah ada. Disinilah salah satu momen paling luar biasa terjadi. Nabi Muhammad memimpin salat dengan para nabi yang telah mendahuluinya, yang menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin para nabi. Namun, perjalanan ini belum selesai. Setelah salat, Nabi Muhammad SAW kembali menunggangi Burak untuk melanjutkan perjalanan menuju langit, tempat di mana beliau akan menghadap Allah dalam Mi'raj yang penuh kemuliaan. Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa Burak meskipun hanya sekedar kendaraan, memiliki makna yang sangat dalam perjalanan ini.
Burak adalah simbol dari ketundukan dan kecepatan dalam mengikuti kehendak Allah. Makhluk ini tidak memiliki keraguan atau penundaan. Ia hanya melakukan perintah Allah dengan kesempurnaan yang tak terhingga. Di tengah kegelapan yang mulai merayap di langit dunia, bumi mulai menunjukkan tanda-tanda dari peristiwa yang tidak dapat lagi ditunda. Semuanya terasa lebih sunyi, lebih berat, seakan alam semesta ini tengah menanti sesuatu yang besar, yang akan mengubah segalanya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Peristiwa-peristiwa besar yang mendahului kiamat pun terjadi. Matahari terbit dari barat, gunung-gunung yang hancur, dan manusia yang semakin jauh dari jalan kebenaran. Namun, meskipun dunia semakin menuju kehancuran, satu makhluk misterius masih belum muncul. Makhluk ini, menurut banyak riwayat adalah Dabbah, makhluk akhir zaman yang ditugaskan oleh Allah untuk muncul sebagai saksi dan peringatan terakhir bagi umat manusia. Dabbah, menurut tafsir Al-Jalalain, Surah An-Naml 27 ayat 82, adalah makhluk besar yang akan muncul dengan perintah Allah di suatu tempat di bumi pada saat yang telah ditentukan. Ia akan memiliki kemampuan untuk berbicara, suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain di bumi. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Dabbah akan berbicara kepada manusia, memberi peringatan tentang dosa-dosa mereka, dan mengungkapkan siapa yang layak menerima hukuman dan siapa yang akan mendapatkan keselamatan. Tafsir Ibn Katsir menambahkan bahwa Dabbah akan muncul pada masa yang sangat kritis, ketika umat manusia berada dalam kondisi yang sangat tercemar oleh dosa dan kemaksiatan. Dabbah akan berfungsi sebagai utusan dari Allah untuk memperingatkan umat manusia akan kedatangan kiamat yang sudah semakin dekat. Keberadaan Dabbah adalah tanda bahwa waktu telah habis dan kiamat sudah berada di depan mata. Cerita tentang Dabbah menyebar luas di kalangan umat Islam, dan setiap generasi membayangkan bagaimana makhluk ini akan muncul. Apakah ia akan terlihat seperti binatang buas, atau apakah ia akan memiliki penampilan yang lebih menyeramkan? Tidak ada yang tahu pasti, karena hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuk sebenarnya. Namun satu hal yang pasti, kehadirannya akan membawa dampak yang sangat besar bagi umat manusia. Pada suatu hari, di tengah keramaian dunia yang semakin rusak, Dabbah akan keluar dari tanah, tepat di tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Tafsir Al-Qurtubi menggambarkan bahwa Dabbah akan keluar dari sebuah lubang besar di bumi, yang seolah-olah menunggu kedatangannya. Begitu ia muncul, bumi yang semula terasa tenang akan tergetar hebat, karena makhluk itu adalah salah satu dari tanda-tanda terbesar menjelang kiamat. Namun yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa Dabbah akan berbicara. Ia akan berbicara kepada umat manusia dengan suara yang jelas dan keras, memberi peringatan kepada mereka yang selama ini mengabaikan peringatan-peringatan Allah. Dabbah akan menandai mereka yang telah melupakan Tuhan dengan sebuah tanda di wajah mereka, sebuah tanda yang akan membedakan antara orang yang beriman dan mereka yang kafir. Tafsir Al-Tabari menambahkan bahwa tanda ini akan menjadi bukti bagi umat manusia bahwa mereka telah memilih jalan mereka, dan pilihan tersebut akan menentukan nasib mereka di akhirat. Tentu saja Dabbah bukan hanya sebagai makhluk yang menakutkan. Tafsir Ibnu Qayyim dalam bukunya Ilam Al-Muwaqqi'in menjelaskan bahwa makhluk ini juga membawa pesan penting tentang tanggung jawab dan penyesalan. Kehadirannya menandakan bahwa tidak ada jalan kembali. Apapun yang telah diperbuat oleh umat manusia, baik atau buruk, semuanya akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka. Dalam cerita ini, Dabbah menjadi simbol dari keadilan Allah. Seperti halnya makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah, Dabbah pun tidak memiliki kehendak sendiri. Ia hanyalah alat bagi Allah untuk mengingatkan umat manusia tentang hari yang penuh dengan keputusan. Ia berbicara, bukan untuk menyakiti atau menakut-nakuti, tetapi untuk memberi peringatan bahwa waktunya telah habis, dan bahwa manusia harus siap menghadapi takdir mereka. Namun, meskipun Dabbah adalah makhluk yang menakutkan, ia juga menunjukkan betapa agungnya rahmat Allah yang memberikan peringatan jauh sebelum kiamat benar-benar datang. Dalam tafsir Al-Qurtubi, kita diajarkan bahwa peringatan yang diberikan oleh Dabbah adalah kesempatan terakhir bagi manusia untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.
Allah memberikan tanda yang jelas agar umat manusia tidak lagi terperangkap dalam kesesatan dan dosa. Bagi mereka yang mendengarkan kata-kata Dabbah dan menyadari kesalahan mereka, ini adalah kesempatan untuk berbalik menuju Allah dan mencari ampunannya. Tetapi bagi mereka yang tetap menolak dan mengabaikan peringatan ini, Dabbah akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa mereka telah memilih jalan mereka sendiri dan menolak rahmat-Nya. Kehadiran Dabbah dalam cerita ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya tanpa peringatan. Bahkan ketika umat manusia berada dalam keadaan paling terpuruk, Allah masih memberikan kesempatan untuk kembali. Dabbah, meskipun menakutkan, adalah simbol dari kasih sayang Allah yang selalu memberi kesempatan untuk bertaubat. Namun kesempatan ini tidak akan berlangsung selamanya. Ketika Dabbah muncul, itu adalah tanda bahwa waktu telah habis dan keputusan terakhir akan diambil. Maka dari itu kita diajarkan untuk selalu menjaga hubungan kita dengan Allah, untuk selalu ingat bahwa hidup ini sementara, dan bahwa kita harus selalu siap untuk menghadapi takdirnya. Kisah tentang burung-burung yang datang dari langit ini dimulai jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, tepatnya pada tahun yang dikenal sebagai Tahun Gajah, sebuah tahun yang penuh dengan pertanda dan makna. Ketika itu di wilayah Yaman, seorang pemimpin besar bernama Abraha al-Habasyi memiliki ambisi besar. Ia ingin mengalihkan pusat ibadah umat Arab dari Ka'bah di Makkah ke sebuah gereja yang megah yang telah dibangunnya di San'a. Abraha ingin agar semua orang pergi ke gereja itu dan meninggalkan Ka'bah, simbol suci umat Islam. Namun rencana Abraha untuk menghancurkan Ka'bah dan mengubah arah ibadah umat Arab tidak berjalan mulus. Ka'bah adalah tempat yang sangat dihormati oleh seluruh bangsa Arab, dan setiap tahun ribuan orang datang untuk melakukan ibadah haji di sana. Keinginan Abraha untuk menghancurkan simbol ketuhanan ini sangatlah besar, dan dia memutuskan untuk membawa pasukan besar yang terdiri dari gajah-gajah perang yang besar dan kuat, yang terkenal karena kekuatan dan ukurannya. Dalam tafsir Al-Tabari, dijelaskan bahwa pasukan Abraha dilengkapi dengan gajah yang sangat besar. Salah satunya dikenal dengan nama Mahmud. Pasukan ini bergerak menuju Makkah, dan semuanya percaya bahwa mereka pasti akan berhasil menghancurkan Ka'bah, karena mereka memiliki pasukan yang sangat kuat dan tangguh. Namun, mereka tidak tahu bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar untuk melindungi tempat suci ini. Saat pasukan Abraha mendekati Makkah, sebuah keajaiban besar terjadi. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa tiba-tiba langit menjadi gelap, dan dari kejauhan pasukan Abraha melihat burung-burung kecil yang datang secara berkelompok, membawa batu-batu kecil yang terbuat dari tanah liat panas. Burung-burung ini, yang dikenal dengan nama burung ababil, datang berbondong-bondong dengan sangat cepat, seolah-olah ditugaskan oleh Tuhan untuk melindungi Ka'bah dari serangan yang tak terkira. Burung ababil bukan burung biasa. Mereka memiliki kekuatan dan tujuan yang luar biasa. Dalam tafsir Ibn Katsir diceritakan bahwa burung-burung ini datang dalam jumlah yang sangat banyak, hingga menutupi langit dan menutup pandangan mata pasukan Abraha. Setiap burung membawa 3 batu kecil yang terbuat dari tanah liat panas, yang mereka lemparkan ke pasukan Abraha. Batu-batu itu sangat keras, dan setiap kali batu itu mengenai pasukan atau gajah, mereka langsung terjatuh dan mati dalam keadaan mengenaskan. Di antara burung-burung tersebut ada yang mengarah langsung ke gajah-gajah besar yang membawa pasukan Abraha. Gajah yang biasanya begitu kuat dan tak terkalahkan, menjadi terbalik dan mati seketika, karena batu-batu panas yang dijatuhkan oleh burung-burung tersebut. Tafsir Al-Jalalain mengungkapkan bahwa batu-batu tersebut begitu panas dan berat, sehingga mampu membakar tubuh siapa saja yang terkena. Dalam waktu singkat, pasukan Abraha yang besar dan kuat itu pun terpecah belah. Gajah-gajah yang tadinya siap menghancurkan Ka'bah, kini menjadi pasukan yang tidak berdaya, lari ketakutan dan akhirnya berbalik arah. Pasukan Abraha yang terkejut dan bingung hanya bisa menyaksikan kehancuran mereka. Allah dengan kehendaknya telah menurunkan pasukan kecil yang sangat luar biasa, burung-burung ababil, untuk melindungi Ka'bah, tempat yang paling suci bagi umat Islam. Peristiwa ini tercatat dalam surah Al-Fil 95 yang menceritakan tentang keajaiban tersebut. Tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia?
dan mengirimkan kepada mereka burung-burung yang terbang dengan membawa batu dari tanah yang membakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. QS Al-Fil 105-1-5. Burung ababil, meskipun kecil dan tampak biasa, memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga Ka'bah. Tafsir Al-Tabari mengungkapkan bahwa batu yang dibawa oleh burung-burung tersebut adalah bagian dari mujizat ilahi, yang menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan kekuatan besar dari manusia untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Allah bisa saja mengutus makhluk sekecil burung untuk mengalahkan pasukan yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Setelah serangan itu, pasukan Abraha hancur berantakan. Mereka yang masih hidup berlarian dengan ketakutan. Tafsir Ibn Katsir menyebutkan bahwa beberapa dari mereka ada yang terkena batu dan tewas di tempat, sementara yang lainnya melarikan diri, tidak mampu lagi untuk melanjutkan misinya. Pasukan yang semula tampak tak terkalahkan, kini harus menanggung kekalahan yang sangat memalukan. Kisah ini tidak hanya menunjukkan kehebatan kekuatan Allah, tetapi juga mengajarkan kita tentang kekuasaannya yang tidak terbatas. Dalam tafsir Al-Qurtubi, kita diajarkan bahwa Allah memiliki segala kuasa untuk membalikkan nasib manusia dan makhluknya kapan saja. Tidak ada yang dapat menentang kehendaknya. Allah mengirimkan pasukan burung yang tak terduga, memberikan tanda yang sangat jelas bahwa Dia adalah pelindung yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kisah burung ababil mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi musuh atau rintangan besar dalam hidup, kita tidak boleh terlalu mengandalkan kekuatan duniawi atau fisik. Kekuatan sejati datang dari Allah, dan Dia dapat memberikan bantuan dengan cara yang tidak terduga. Burung ababil adalah simbol dari pertolongan Allah yang datang dari arah yang tidak kita duga. Dalam hidup kita, seringkali kita merasa terjebak oleh masalah besar yang tidak dapat kita atasi. Namun kita harus selalu ingat bahwa dengan bantuan Allah, segala hal bisa terjadi. Allah bisa mengubah segalanya hanya dengan satu perintahnya. Kehadiran burung ababil yang membawa batu dari tanah liat panas adalah salah satu tanda besar dari kekuasaan Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Ibn Katsir, kita diajarkan bahwa kekuatan Allah tidak terbatas oleh apapun, dan Dia dapat menggunakan makhluk kecil untuk menghancurkan musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Burung ababil bukan hanya simbol dari pelindung Ka'bah, tetapi juga simbol dari bantuan ilahi yang datang untuk melindungi umatnya dari segala bahaya. Di lautan yang luas, di tengah perjalanan yang penuh ujian dan cobaan, ada sebuah kisah yang mengandung pelajaran yang sangat dalam tentang kesabaran, pertobatan, dan kasih sayang Tuhan. Kisah ini berpusat pada seorang nabi yang sangat terkenal dengan kesabarannya, Nabi Yunus alaihissalam, yang pernah berada dalam keadaan terpuruk di dalam perut seekor ikan yang besar, yang dikenal sebagai ikan Nun. Nabi Yunus dan keputusannya untuk meninggalkan kaumnya Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Ninawa, sebuah kota besar yang dipenuhi dengan kedurhakaan, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Namun meskipun Nabi Yunus berdakwah dengan penuh kesungguhan, kaum tersebut tidak juga menerima ajakan beliau. Bahkan mereka semakin menentang, mengolok-olok dan menyiksa Nabi Yunus karena dakwahnya. Berdasarkan tafsir Al-Tabari, Nabi Yunus merasa putus asa karena penduduk Ninawa tidak mau mendengarkan seruannya. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil yang berarti, akhirnya Nabi Yunus mengambil keputusan yang sangat besar. Ia meninggalkan kota itu dengan harapan bahwa kaum tersebut tidak akan pernah berubah, dan mereka akan segera menerima akibat dari perbuatan mereka. Nabi Yunus alaihissalam memutuskan untuk pergi, meninggalkan misi dakwahnya. Namun keputusan ini bukanlah keputusan yang tepat menurut kehendak Allah. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah menegur Nabi Yunus karena meninggalkan umatnya tanpa izinnya, walaupun umat tersebut sudah sangat menentang. Ketika Nabi Yunus memutuskan untuk berlayar, dia tidak mengetahui bahwa ia akan menghadapi ujian besar yang akan mengajarkannya tentang sabar dan tawakal. Dalam perjalanan, kapal yang membawa Nabi Yunus mengalami badai besar. Gelombang laut yang tinggi mengguncang kapal dan membuat semua penumpang takut akan tenggelam. Dalam situasi yang sangat genting ini, para penumpang kapal memutuskan untuk melemparkan satu orang dari kapal sebagai upaya untuk meredakan badai. Setelah melakukan undian, takdir membawa Nabi Yunus keluar dari kapal dan ia terjatuh ke dalam laut yang dalam. Saat Nabi Yunus tenggelam ke dalam laut, tafsir Ibnu Katsir menyebutkan
bahwa tiba-tiba muncul sebuah makhluk besar yang menelan tubuhnya, yakni ikan nun. Ikan ini adalah makhluk besar yang hidup di lautan dalam, dan Allah telah mengutusnya untuk menyelamatkan Nabi Yunus dari maut. Ikan nun bukan sekadar ikan biasa. Ia adalah makhluk yang Allah tugaskan untuk membawa Nabi Yunus ke dalam perutnya, di mana ia akan mengalami sebuah ujian spiritual yang mendalam. Maka dia ditelan oleh ikan besar, dan dia terperangkap di dalamnya. QS As-Saffat 37-139. Dalam perut ikan nun, Nabi Yunus merasakan kegelapan yang luar biasa. Tidak hanya kegelapan laut yang dalam, tetapi juga kegelapan dalam hatinya, karena ia merasa telah gagal dalam misi dakwahnya. Tafsir Al-Tabari menggambarkan bagaimana Nabi Yunus dalam keputusasaannya mulai menyadari bahwa ia telah melanggar perintah Allah dengan meninggalkan umatnya tanpa izin. Ia merasa terisolasi, terlupakan, dan seakan-akan tidak ada jalan keluar. Namun, di tengah kegelapan itu, Nabi Yunus menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa hanya kepada Allah lah tempat ia bergantung. Nabi Yunus mulai berdoa dengan penuh penyesalan dan rasa malu. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. QS Al-Anbiya 21,87. Doa ini adalah bentuk pengakuan penuh atas kesalahan dan penyesalan Nabi Yunus, serta permohonan maafnya kepada Allah atas tindakannya meninggalkan umatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, doa ini adalah contoh dari doa yang penuh ketulusan, yang disertai dengan penyesalan dan tawakal kepada Allah. Ikan nun bukan sekadar makhluk yang membawa Nabi Yunus ke dalam kegelapan perutnya, tetapi juga merupakan sarana yang Allah gunakan untuk mengajarkan Nabi Yunus tentang sabar dan tawakal. Tafsir Al-Qurtubi menekankan bahwa dalam perut ikan, Nabi Yunus diberikan kesempatan untuk merefleksikan dirinya, mengingat kembali tujuan hidupnya sebagai seorang nabi, dan menyadari bahwa hanya Allah yang memiliki kendali atas segala sesuatu. Setelah berdoa dengan penuh penyesalan, Allah memberikan jawaban dengan menyelamatkan Nabi Yunus. Tafsir Al-Tabari menyebutkan bahwa Allah memerintahkan ikan nun untuk memuntahkan Nabi Yunus ke tepi pantai yang aman. Ikan nun dengan taat menjalankan perintah Allah, dan dengan demikian Nabi Yunus diselamatkan dari maut yang sudah mengancamnya. Maka kami mendengarkan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. QS Doan Al-Anbiya 21,88. Kisah Nabi Yunus dan ikan nun adalah kisah yang mengajarkan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, kesabaran, dan hubungan kita dengan Allah. Dalam tafsir Al-Jalalain, kita diajarkan bahwa ujian yang dihadapi oleh Nabi Yunus tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk umat manusia sebagai contoh keteladanan. Pertama, kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran dalam menghadapi ujian. Nabi Yunus, meskipun merasa putus asa dan terpuruk, tidak berhenti berdoa dan bertobat. Allah mendengarkan doanya, dan ia akhirnya diselamatkan. Kedua, kisah ini mengajarkan kita bahwa pertobatan yang tulus akan diterima oleh Allah. Nabi Yunus tidak ragu untuk mengakui kesalahannya dan meminta ampun dengan hati yang penuh penyesalan. Doa yang tulus kepada Allah, meskipun dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, pasti akan dijawab. Ketiga, kisah ini menunjukkan bahwa bantuan Allah datang dalam bentuk yang tak terduga. Ikan nun yang awalnya tampak seperti makhluk yang menenggelamkan Nabi Yunus, justru menjadi sarana penyelamatan bagi beliau. Ini mengingatkan kita bahwa Allah bisa menolong kita dengan cara yang tidak kita duga, bahkan melalui sesuatu yang tampaknya tidak menyenangkan sekalipun. Kisah ikan nun dan Nabi Yunus adalah pengingat bahwa kita semua bisa terjebak dalam situasi yang sulit, bahkan ketika kita merasa telah berusaha dengan sekuat tenaga. Namun, ketika kita merendahkan hati, berdoa dengan tulus, dan bertobat, Allah akan memberikan jalan keluar dan menyelamatkan kita. Seperti Nabi Yunus yang telah belajar dari ujian hidupnya, kita juga dapat mengambil hikmah dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang memohon ampun dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kisah berikutnya yang akan kita ceritakan adalah tentang burung hudud yang berperan penting dalam kisah Raja Sulaiman alaihi wassalam. Burung ini bukan hanya makhluk yang luar biasa, tetapi juga memiliki peran yang sangat berarti dalam sejarah kenabian dan kerajaan Sulaiman. Ia dikenal dengan kemampuannya untuk membawa informasi yang penting dan tepat waktu. Kisahnya menggambarkan bagaimana Allah menugaskan makhluk-makhluknya untuk membawa wahyu,
dan menunjukkan kebesarannya dalam cara yang tak terbayangkan oleh manusia. Raja Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi yang diberikan kekuasaan luar biasa oleh Allah. Beliau bukan hanya seorang pemimpin yang bijaksana, tetapi juga seorang nabi yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai makhluk, termasuk burung dan jin. Sulaiman alaihissalam memerintah dengan adil dan bijaksana, memanfaatkan ilmu yang Allah berikan untuk kebaikan umat manusia. Salah satu makhluk yang paling menarik perhatian dalam kerajaan Sulaiman adalah burung hudhud. Burung hudhud memiliki sifat yang unik dan kelebihan yang luar biasa. Burung ini dikenal karena kemampuannya untuk bepergian jauh dan membawa pesan-pesan penting, baik dalam konteks duniawi maupun spiritual. Namun, dalam kisah yang paling terkenal, burung hudhud muncul untuk membawa informasi yang sangat penting tentang Ratu Balqis, Ratu Negeri Saba, yang merupakan salah satu kerajaan besar pada masa itu. Suatu hari, Raja Sulaiman alaihissalam memanggil seluruh pasukannya, yang terdiri dari burung, jin, manusia, dan makhluk lainnya, untuk berkumpul. Ketika beliau memeriksa kehadiran mereka, beliau menyadari bahwa hudhud tidak hadir. Ini sangat tidak biasa, karena burung ini dikenal sebagai makhluk yang selalu tepat waktu dan tak pernah absen. Sulaiman merasa agak kesal dengan ketidakhadiran hudhud, sehingga beliau mengancam burung itu dengan hukuman yang berat jika tidak dapat memberikan alasan yang tepat. Apa yang menyebabkanmu tidak hadir, wahai hudhud? Apakah kamu termasuk yang tidak hadir? KS An-Naml 27:20. Namun, tak lama kemudian, burung hudhud muncul dan membawa kabar yang mengejutkan. Dalam tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa burung hudhud segera datang dan memberitahu Raja Sulaiman bahwa ia telah melihat sesuatu yang sangat menarik dan penting yang terjadi di negeri Saba. Burung hudhud berkata bahwa ia telah menemukan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita yang sangat kuat, yaitu Ratu Balqis. Ratu tersebut dan rakyatnya menyembah matahari, bukannya Allah yang Maha Esa. Burung hudhud kemudian menceritakan kepada Sulaiman tentang keadaan negeri Saba yang terletak di wilayah selatan, di dekat Laut Merah. Tafsir Al-Tabari menyebutkan bahwa hudhud mengungkapkan bahwa ia melihat Ratu Balqis memiliki takhta yang sangat megah, namun orang-orangnya menyembah selain Allah, yakni matahari. Burung hudhud pun menceritakan tentang kebesaran dan kekuatan ratu ini. Namun hudhud menyadari bahwa keyakinan yang diikuti oleh Ratu Balqis dan kaumnya adalah salah, karena mereka tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa. Aku telah melihat sesuatu yang kamu tidak lihat, dan aku datang kepadamu dari negeri Saba dengan membawa kabar yang pasti. QS An-Naml 27:22. Melalui informasi yang dibawa hudhud, Raja Sulaiman memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, mengajak dirinya dan rakyatnya untuk menerima Islam dan menyembah Allah. Dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa Sulaiman menulis surat yang sangat sopan dan penuh bijaksana, namun tegas dalam menyeru kepada tauhid. Surat itu berisi ajakan untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya ia menyebutkan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah kamu mengangkat dirimu terhadap aku, dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Quran An-Naml 27:30-31. Ratu Balqis menerima surat tersebut dan segera mengumpulkan para penasihatnya untuk membahasnya. Meskipun ia adalah seorang ratu yang kuat dan berkuasa, ia merasa bahwa surat tersebut membawa pesan yang sangat berat dan menantang. Namun, tafsir Al-Tabari mencatat bahwa Ratu Balqis sangat bijaksana dalam menanggapi surat itu. Dia ingin memastikan bahwa dirinya akan mengambil keputusan yang benar. Karena itu, ia memutuskan untuk mengirimkan hadiah besar kepada Sulaiman sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga untuk menguji apakah Sulaiman benar-benar seorang nabi yang utusan Allah atau hanya seorang raja biasa. Sulaiman menerima hadiah itu, tetapi beliau tidak tertarik dengan kekayaan atau harta benda. Dalam tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa Sulaiman menolak hadiah tersebut dan mengingatkan Ratu Balqis bahwa Allah lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Sulaiman menantang Balqis untuk datang kepadanya dan berjumpa langsung untuk membahas masalah agama dan keyakinan. Ratu Balqis akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Sulaiman, dan dalam perjalanan menuju kerajaan Sulaiman, terjadi sebuah peristiwa yang menakjubkan. Dalam tafsir Al-Tabari, diceritakan bahwa Sulaiman dengan bantuan pasukannya yang terdiri dari jin dan burung
dapat memindahkan takhta Ratu Balqis dalam sekejap waktu. Takhta itu dipindahkan dari istana Ratu Balqis ke hadapan Sulaiman dengan sangat cepat, hanya dalam waktu yang singkat. Ketika Ratu Balqis tiba dan melihat takhtanya yang sudah berada di hadapan Sulaiman, ia terkesima dan segera menyadari kebesaran Allah yang menguasai alam semesta. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, bahkan waktu dan ruang, dan bahwa kekuatannya jauh melebihi kekuatan manusia. Dia, Ratu Balqis, berkata, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, dan aku menyerahkan diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Qur'an An-Naml 27:44. Pada akhirnya, Ratu Balqis menyadari kebenaran yang disampaikan oleh Sulaiman dan memilih untuk menerima Islam, berserah diri kepada Allah. Kisah ini berakhir dengan kemenangan kebenaran dan kebijaksanaan yang mengajarkan kita bahwa tanda-tanda kebesaran Allah bisa datang dalam bentuk yang tak terduga melalui makhluk-makhluknya seperti burung hudhud. Burung hudhud dalam kisah ini memainkan peran yang sangat penting sebagai pembawa pesan dan perantara antara Sulaiman dan Ratu Balqis. Kisah ini mengajarkan kita beberapa pelajaran penting, bijaksana dan tepat waktu. Burung hudhud adalah contoh makhluk yang sangat bijaksana dan memiliki tanggung jawab besar. Ia menunjukkan bagaimana kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan dan menyampaikan pesan dengan tepat waktu. Kekuatan pesan dan kebenaran. Kebenaran tidak bisa disembunyikan, dan bahkan dari makhluk terkecil pun, Allah dapat menampilkan kebesarannya. Burung hudhud membawa kabar yang menyelamatkan banyak orang dari kesesatan, tawakal dan kepercayaan pada Allah. Sulaiman sebagai raja dan nabi sangat tawakal kepada Allah. Beliau tidak mengandalkan kekuatan manusia, melainkan hanya Allah yang menentukan segala sesuatu.